Boleh dipindah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk melanjutkan kajian fikih jual beli dalam pembahasan permasalahan yang terdapat buku harta haram muamalat kontemporer, yang mana masih dalam pembahasan persyaratan agar akad jual beli kredit tidak terdapat hal-hal yang dilarang di dalam syariat Islam. Jadi syarat-syarat ini yang harus dipenuhi agar jual beli dengan cara pembayaran dicicil atau kredit ini sah di dalam pandangan syariat Islam. Yang mana kita masuk pada pembahasan syarat keempat dan seterusnya. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita masuk pada syarat keempat. Maksudnya syarat keempat agar jual beli kredit itu sah, yaitu harga jual beli kreditnya harus jelas dan juga harus satu harga. Ya. Kemudian angsuran serta jangka waktu pelunasannya itu harus jelas. Nah, ini yang harus dipenuhi agar jual beli kredit tersebut sah. Maka tidak dibolehkan dalam jual beli kredit tersebut harga mengambang dengan cara pihak penjual memberikan potongan harga yang dikaitkan dengan pelunasan angsuran. Contohnya, ya, jika pembeli melunasi sebelum jatuh tempo pelunasan, maka akan diberikan potongan sekian persen. Nah, ini disampaikan ketika akad jual beli kredit. Jadi disebutkan potongan khususnya. Ya, misalkan kita sepakat membeli motor dengan cara kredit dicicil selama 12 bulan, per bulannya 1 juta dengan DP 10 juta misalkan. Dan kemudian ya disepakati atau disampaikan oleh si penjual bahwa kalau melunasi cicilan sebelum 12 bulan, misalkan bulan kelima dilunasi, maka akan diberikan potongan harga. Contohnya potongan harga yaitu 2 bulan cicilan misalkan. Ini disampaikan ketika akad jual beli kredit. Maka ini menyebabkan jual beli kreditnya tidak sah. Ya.
Maka hukum memberikan potongan harga dalam jual beli kredit karena pelunasan utang sebelum jatuh tempo, sebagian ulama berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya, ya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika memerintahkan untuk mengusir Bani Nadir. Kemudian ja'ahu nasun minhum. Ada sebagian di antara Bani Nadir tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka amarta bi ikhrajina walana 'alan nasi duyunun lam tahilla." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Du'u wa ta'ajjalu." Maka ketika itu ya, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, "Wahai Nabi Allah, engkau mengusir kami dari Madinah dan kami masih memiliki piutang-piutang yang belum jatuh temponya. Orang-orang ngutang kepada kami dengan kredit, ya, jual beli kredit dan belum jatuh tempo." Maka Nabi SAW bersabda, "Beri potongan piutang kalian dan minta dibayar segera." Ya. Pendapat yang mana memberikan potongan, ya, merupakan keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami yang diadakan oleh OKI dalam keputusan Muktamar ke-7 di Jeddah pada tahun 1992 mengatakan memberikan potongan harga penjualan barang secara kredit karena pembeli melunasi sebelum jatuh tempo pembayaran, baik berdasarkan permintaan pembeli ataupun tidak diminta oleh pembeli, hukumnya dibolehkan syariat, tidak termasuk riba yang diharamkan, dengan syarat bahwa potongan harga tersebut tidak disepakati sebelumnya pada saat akad dilakukan. Nah, di sini titik poinnya, ya. Memberikan potongan itu dianjurkan dalam Islam, tapi syaratnya apa? Tidak disebutkan ketika akad jual beli kredit. Jadi bolehnya kapan? Nanti ketika memang terjadi pelunasan. Tetapi tidak dibolehkan dari awal bahwa dinyatakan kalau kamu nanti melunasi ya sebelum atau mempercepat pelunasan, maka akan diberikan potongan misalkan 500.000 atau diberikan potongan 2 kali cicilan. Maka ini hukumnya tidak dibolehkan. Yang dibolehkan yang mana? Ketika memang nanti ya di awal harus jelas dulu harganya, misalkan per bulan 1 juta. Nah, ternyata ketika pembeli ya baru 5 bulan mencicil, dia menyatakan ingin melunasi karena sudah memiliki uang. Nah, ketika ini baru ya dibolehkan penjual memberikan potongan atau pembeli meminta potongan diskon. Ya. Kenapa ini dianjurkan memberikan potongan? Karena biasanya harga yang dijual dengan cara kredit menjadi lebih mahal disebabkan perpanjangan waktu dalam pembayaran. Makanya ketika kita mencicil 1 tahun,
itu lebih murah daripada totalnya, lebih murah daripada kita mencicil selama 2 tahun. Maka dari bentuk keadilan ketika dipercepat, nggak jadi kita mencicil selama 1 tahun, kita di antara bentuk keadilannya meminta potongan, tapi nanti, jangan di awal disebutkan. Ya, kalau dari awal ini menyebabkan tadi ya harganya tidak jelas, jadi mengambang harganya. Dan itu pun bisa menyebabkan riba kalau seandainya dari awal disepakati. Nah, perbedaannya sangat tipis, tapi perbedaan tipis tersebut yang satu sah jual belinya, sedangkan jual beli yang lainnya menjadi tidak sah karena harga yang tidak jelas dan juga terdapat riba di dalamnya. Kita kembali mengulangi ya. Yang mana dalam fatwa tadi mengatakan dengan syarat bahwa potongan harga tersebut tidak disepakati sebelumnya, yaitu ketika saat dilakukan akad jual beli kredit. Potongan harga kredit karena melunasi sebelum jatuh tempo, hukumnya boleh dengan syarat pemotongan harga tidak dicantumkan dalam akad jual beli. Nah, ini dia. Ya. Bila potongan dicantumkan dalam akad jual beli, maka hukumnya haram, termasuk riba. Ya. Pelarangan ini kalau dicantumkan di dalam akad jual beli ketika dipercepat akan diberikan potongan. Ada beberapa tinjauan dari sisi syariat Islam. Kenapa dilarang? Pertama, kenapa dilarang? Menyebabkan harga menjadi tidak jelas. Ya. Sedangkan kita ketahui, sering kita ulang-ulang bahwa akad jual beli syarat sahnya harganya harus jelas. Nah, di mana letak ketidakjelasannya? Diakibatkan pencantuman pemotongan harga. Ya. Ketika ditulis dalam akad bahwa harga mobil misalkan 230 juta rupiah dengan angsuran selama 23 bulan. Nah, kemudian ada juga dinyatakan jika dilunasi dalam tempo 2 bulan, maka diberi potongan 10%. Maka pada saat akad, pembeli tidak dapat memastikan apakah dia melunasinya 12 bulan atau 23 bulan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau 12 bulan, ya, total harga mobilnya menjadi cuma 207 juta. Sedangkan kalau dia ternyata 12 bulan tidak melunasi, bisa jadi total harga mobilnya menjadi 230 juta rupiah. Jadi ada dua harga di sini. Nah, inilah menyebabkan jual belinya tidak sah. Ini yang dimasukkan dengan larangan menjual dua harga. Ya, menyebabkan kalau dipercepat harganya beda, kalau tidak dipercepat harganya juga berbeda. Nah, ini termasuk jual beli yang gharar, ya. Nah, yang mana bisa mengakibatkan melanggar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Jadi dua kesepakatan. Kesepakatan pertama 12 bulan. Totalnya cuma 207. Tapi dalam akad yang sama juga 23 bulan. Total harganya menjadi 230 juta rupiah. Ini dua jual beli dalam satu jual beli. Sehingga tidak jelas. Nah, ini penyebab pertama. Ya, kenapa tidak boleh mencantumkan, mensepakati akan diberikan potongan jika dipercepat. Atau bisa juga ya,
biasanya kalau dipercepat dicantumkan akan diberikan penalti, ya. Nah, itu biasanya di bank konvensional, bahwa kalau dipercepat akan dikenakan penalti 10%. Nah, ini juga menyebabkan dua harga, ya. Maka ini selain dari akad pinjamannya berbunga dan juga bunganya berkali-kali, ya, yang mana ketika dilunasi di awal sudah disepakati akan dikenakan penalti sekian persen, mengakibatkan bunganya berlipat-lipat ganda. Kemudian hal yang tadi ya menyebutkan dari awal dipercepat akan berbeda harganya, ini dilarang syariat sebab keduanya bisa menyebabkan riba. Ya. Di mana letak ribanya? Karena pembeli memilih untuk melunasi dalam tempo 12 bulan, berarti harga mobil menjadi 207 juta rupiah. Tapi kemudian yang terjadi, pembeli tidak mampu melunasinya dalam 12 bulan. Sehingga terpaksa dia melunasinya selama 23 bulan dengan total harga menjadi 230 juta rupiah. Nah, ini termasuk ya riba jahiliyah, yang mana orang-orang jahiliyah dahulu ketika misalkan disepakati hutangnya selama 11 bulan ternyata tidak bisa melunasinya, maka dia meminta tambahan waktu dan dia pun memberikan tambahan bayaran yang dikenal dengan anzirni azidka, beri saya tambahan waktu, saya akan menambahkan pembayaran. Nah, ini yang riba jahiliyah atau dikenal dengan denda keterlambatan. Ya. Misalkan kita disepakati pembayarannya tanggal 20. Kemudian dari awal disepakati kalau lewat dari tanggal 20 pembayarannya, maka akan dikenakan tambahan biaya sebanyak denda 10% atau 5%. Nah, ini riba jahiliyah. Ya. Yang mana riba jahiliyah inilah yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana sama seperti tadi kesepakatan 12 bulan harganya sekian, tetapi ketika tidak bisa melunasi maka harganya ditambahkan. Nah, ini yang sering terjadi ya dalam jual beli kredit. Nah, ini juga dalam riba disebabkan ya penambahan waktu ini juga bisa terjadi seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ketika kemampuan pembeli dalam membayar cicilan menurun. Misalkan ya cicilan awalnya selama 1 tahun dengan per bulannya 1 juta rupiah. Tetapi disebabkan pendapatan pembelinya menurun, hanya mampu mencicil 500.000 per bulan. Maka apa yang biasanya dilakukan? Dilakukan reschedule, penjadwalan ulang. Ya. Yang mana karena kemampuannya cuma 500.000 ditetapkan ya 500.000 per bulan, tetapi waktunya diperpanjang. Yang mana karena waktunya diperpanjang, awalnya sisa hutangnya hanya tinggal 5 juta misalkan. Tetapi karena ditambahkan waktunya sehingga hanya 500.000 per bulan, ditambahkan juga total pembayarannya selama 1 tahun bisa jadi 8 juta. Nah, ini juga yang sering terjadi ya, yang banyak dilakukan bank-bank konvensional, bahkan di bank syariah pun terkadang mereka melakukan hal itu. Ya.
ketika nasabahnya kemampuan bayarnya turun, mereka menjadwal ulang tetapi berbeda, bertambah total hutangnya. Nah, ini juga merupakan perbuatan riba yang Allah haramkan. Nah, harus kita tanyakan dari awal. Ya, jangan sampai kita dalam membeli mobil atau rumah atau motor, ketika terjadi terjadi pendapatan yang menurun, kemudian ada reschedule, ternyata harganya bertambah, maka ini perbuatan riba, ya, yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini syarat yang keempat. Sekarang kita masuk syarat yang kelima, supaya jual beli kredit tersebut sah di dalam syariat Islam. Akad jual belinya harus tegas. Ya. Apa maksud akad jual beli kreditnya harus tegas? Maksudnya, karena ini akad jual beli, jangan sampai digabungkan dengan akad yang lain. Contohnya, ya, digabungkan akad jual beli dengan akad sewa. Nah, ini yang sering terjadi dilakukan orang-orang, yaitu dikenal dengan istilah sewa beli, ya, atau leasing namanya, ya, sewa beli. Maksudnya bagaimana sewa beli ini? Menggabungkan akad sewa dan juga akad beli. Yang mana perjanjian sewa menyewa biasanya ya, ini dilakukan baik dalam pembelian tanah, gedung, ataupun kendaraan, ya, mobil maupun motor. Yang mana selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa berkala. Ya, harga sewanya di atas harga sewa biasa. Dan umumnya pada akhir masa sewa, penyewa diberikan opsi untuk memperbaharui akad sewa atau membeli barang sewa tersebut. Ya. Nah, ini sewa beli. Nah, dari awal sudah disepakati bahwa kalau kamu menyewa rumah ini selama 5 tahun, nah, maka kita langsung sebutkan, misalkan harga sewa normalnya rumah itu mungkin 6 juta. Tapi karena ini akadnya sewa dan dianggap sebagai beli juga, ya, maka menjadi 10 juta per bulannya selama 5 tahun. Yang mana ketika sudah berlalu 5 tahun, ya, sewanya berakhir dan langsung mau rumah itu menjadi milik si pembeli. Nah, ini digabungkan akad sewa dan langsung dengan akad beli. Kalau kamu mampu menyewa selama 5 tahun dengan harga sewa 10 juta, nah begitu sudah selesai selama 5 tahun, otomatis rumah itu milik kamu. Ya. Ini kan pada orang-orang melihatnya tertarik, kenapa? Karena ini berarti, wah, saya enak ya, nyewa, tapi nanti jadi milik saya. Nah, sehingga ya, seolah-olah ini jual beli kredit. Ya, ini seolah-olah jual beli kredit, tapi dia sewa. Nah, biasanya untuk yang sewa beli ini jangka waktunya panjang ini. Ya, biasanya 20 tahun atau 25 tahun. Jadi sewa per bulan 1 juta. Nah, setelah 25 tahun sewa, otomatis nanti akan menjadi milik si pembeli. Nah, akad beli sewa ini pertama kali muncul di Inggris. Yang mana latar belakangnya adalah kenyataan yang dihadapi para penjual barang secara kredit, di mana sering terjadi macet
cicilannya. Yang mana kepemilikan barang telah berpindah kepada tangan pembeli. Ya. Kan dengan jual beli kredit, dengan baru kali satu cicilan saja otomatis sudah sah dimiliki oleh si pembeli, tapi tiba-tiba ternyata dia macet. Nah, sehingga apa? Sehingga penjual dirugikan. Begitu macet, padahal rumahnya sudah dimiliki oleh pembeli, sehingga penjual dirugikan. Maka apa yang dipikirkan oleh para pengusaha tersebut? Maka dibuatlah sebuah transaksi sewa, yang bila penyewa melunasi kewajiban sewanya, ya sampai waktu yang disepakati, dan nanti barangnya akan langsung dimiliki oleh si penyewa. Nah, itu disampaikan dari awal, kalau ya penyewa menyewa selama 25 tahun dan ya dengan berakhirnya sewa, otomatis barang akan rumah atau mobil yang akan diberikan kepada si penyewa. Nah, ini disepakati dari awal. Nah, ini juga banyak yang dilakukan jual beli mobil, gitu kan. Jadi setiap bulan sewa, setiap bulan sewa. Kalau selama 5 tahun menyewa, ya nanti mobilnya diberikan kepada si penyewa. Dari awal disepakati di kontrak. Nah, ini sering terjadi dilakukan orang-orang. Ya. Dengan akad sewa beli ini, pihak penjual diuntungkan. Karena apa? Bila terjadi macet, ya ternyata nggak bisa lagi bayar sewanya, maka tidak perlu mengajukan gugatan ke pengadilan, karena masih barang itu milik si yang menyewakan. Ya, sehingga dia tinggal mengambil mobilnya atau tinggal mengambil rumahnya. Nah, tetapi ketika si penyewa bisa menyewa sampai waktu disepakati, maka penyewa ini yang memiliki barangnya atau mobilnya. Nah, kemudian praktik ini pun akhirnya diterapkan di lembaga-lembaga keuangan kredit, ya. Yang mana jasa seperti ini sangat menguntungkan lembaga keuangan, ya. Maka dikeluarkanlah fatwa dari lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi pada tahun 1999. Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi yang bersidang di Riyadh setelah mempelajari dan mengkaji penelitian-penelitian tentang akad sewa beli, ya, yang mana selama sewa waktu yang ditentukan otomatis menjadi akad jual beli diberikan kepada si penyewa, dikenal dengan leasing. Akhirnya diputuskan bahwa akad ini hukumnya tidak dibolehkan dalam Islam. Ya. Apa alasan tidak dibolehkannya? Yang pertama, akad ini merupakan gabungan dua akad yang berbeda. Ya. Dan kedua akad tersebut saling bertentangan. Ya. Yang mana akad beli mengharuskan perpindahan barang, ya, kepemilikan dan manfaatnya kepada pembeli. Maka pada saat tidak sah menyewakannya, pada saat itu tidak sah menyewakannya, karena kalau sudah dibeli berarti sudah menjadi milik si yang bayar cicilan. Nah, maka nggak boleh lagi disewakan, ya. Nah, karena barang telah berpindah ke pemilikan. Sementara kalau akad sewa, yang mana hanya perpindahan manfaat, kepemilikan manfaat, sedangkan kepemilikan barang masih milik si orang yang menyewakan. Nah, ini dua hal yang bertentangan. Kalau jual beli, kepemilikan berpindah, maka nggak bisa lagi disewakan. Kalau hanya sewa, nah, maka ya menjadi tanggung jawab si
yang menyewakan. Jika ada yang bermasalah, rusak, maka ditanggung oleh si pemilik barang yang menyewakan. Nah, ini konsekuensi yang bertentangan dua akad ini, sehingga ya, juga akad ini mengharuskan tanggungan barang yang dijual dan fungsinya berpindah ke tangan pembeli jika barang hilang. Namun kalau sewa, ya, barangnya hilang ditanggung oleh si pemilik barang. Nah, inilah dua hal yang bertentangan mengakibatkan tidak jelasnya, ya, tanggung jawab pada barang tersebut. Kemudian harga sewa per tahun atau per bulan. Nah, biasanya kalau akadnya leasing ini, harga sewanya itu, ya, bila dihitung dapat menutupi harga jual barang. Padahal penjual menganggapnya sewa. Nah, hal ini bertujuan agar pembeli atau si penyewa tidak dapat menjual ke pihak lain. Ya. Jadi sewanya biasanya kalau leasing ini, sewa beli ini, sewanya mahal daripada yang biasa. Sehingga nggak bisa lagi dia ya, menjual ke pihak lain. Nah, contohnya bila harga sebuah barang 50.000 rial, ya, dan sewa barang per bulannya biasanya hanya 1.000 rial, tetapi dengan akad sewa beli ini menjadi 2.000 rial. Harga sewa ini sengaja dinaikkan karena sesungguhnya dimaksudkan untuk menutupi harga jual barang, sebetulnya jual berkredit, ya. Nah, jika penyewa pada bulan terakhir akad sewa tidak dapat melunasi sewa, maka barang ditarik oleh pemilik barang dan dia tidak akan mengembalikan selisih harga sewa normal. Tadi normalnya hanya 1.000 real, ternyata dia kena akad sewa beli ini 2.000 real. Walaupun 1 bulan dia tidak bayar, dengan kesepakatan ini, ya, yang lebih mahal tersebut jadi hilang, ditanggung oleh si pembeli. Nah, maka pembeli di sini dirugikan, dizolimi. Kenapa? Sewanya yang sangat mahal, ya, menjadi harapannya itu kalau sampai terakhir cicilannya tidak bermasalah, ya, maka barang menjadi milik si penyewa. Ternyata qadarullah tidak bisa menyewa sampai akhir sehingga hilang haknya tadi. Yang mana haknya menyewa lebih mahal, harapannya barangnya menjadi milik dia. Nah, ini berarti nanti ada unsur kezolimannya. Nah, sehingga akad ini diharamkan oleh Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi, ya, pada tahun 2000, yang menjelaskan bentuk leasing yang diharamkan dan dibuatlah kriteria umum untuk leasing yang dibolehkan oleh syariat. Nah, karena ini diharamkan, apakah ada solusi syariatnya? Maka dibikinlah sewa beli yang hampir mirip tapi sesuai dengan syariat Islam sebagai solusi, ya, dari hal yang diharamkan tersebut. Sekarang kita lihat apa solusinya untuk akad yang tadi diharamkan, ya. Maka untuk kriteria yang dibolehkan oleh syariat, ya, prinsip leasing yang diharamkan terdapat dua akad yang berbeda dalam satu akad. Jadi yang kenapa diharamkan? Karena dalam satu kesepakatan langsung ada dua, yaitu apa? Yaitu jika menyewa 5 tahun, ya, maka otomatis barang akan dimiliki. Nah, ini kan sewa dan berpindah ke pemilikan. Ini kan sewa dan jual beli. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Nah, bagaimana supaya dibolehkan? Nah, dipisah akadnya, ya. Jadi terdapat dua akad yang terpisah antara
sewa dengan antara beli. Nah, yang mana akad jual dilakukan setelah akad sewa berakhir atau di awal akad sewa akan tetapi hanya disebutkan janji. Nah, jadi bukan otomatis tapi berjanji. Ya. Untuk memindahkan kepemilikan barang sewaan kepada penyewa kalau sewa sudah berakhir. Jadi yang pertama, hanya disepakati akad sewa saja. Yaitu apa contohnya? Menyewa mobil ini dengan per bulannya 2 juta selama 5 tahun. Hanya itu saja. Ya. Terus si pembeli ya rugi dong saya. Masa saya mahal sewanya tapi hanya sewa aja. Nah, bisa juga dengan cara yaitu apa? Dalam akad itu kalau si penyewa menyewa selama 5 tahun ya, maka pemilik barang berjanji akan memberikan barang ini kepada si penyewa tapi tidak mengikat. Ya, tidak mengikat. Nah, ini solusi yang kedua ya. Yaitu berjanji atau akad janjinya terpisah. Dibikin akad yang terpisah, perjanjian bahwa tidak mengikat. Boleh saja si penyewa membatalkan ya. Dia tidak jadi menerima hadiah barang tersebut atau boleh baginya untuk tidak menyewa selama 5 tahun. Nah, kemudian akad sewa diterapkan sesuai dengan sewa yang dibenarkan syariat. Ya. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau akad sewa menyewa, berarti apa? Konsekuensi orang yang menyewakan tanggung jawab terhadap barang yang dia sewakan. Berarti dia yang akan menanggung apa? Jika hal terjadi sesuatu pada barang yang disewakannya, misalkan mobil. Ya, ketika ternyata mobilnya rusak atau bannya misalkan pecah, maka dia mengganti ya. Karena dia sebagai orang yang menyewakan. Jika pemakaiannya normal. Tapi kalau pemakaian tidak normal, misalkan ya, pemilik ini sengaja menggunakan mobil Avanza ke daerah pegunungan misalkan. Bebatuan, pecah bannya, maka ini ditanggung oleh si penyewa karena ini tidak normal pemakaiannya. Nah, tapi kalau misalkan ya normal memang sudah menggunakan ya selama 4 tahun pecah bannya diganti oleh si orang yang menyewakan. Nah, ini ya. Kemudian tanggungan barang sewaan berada pada pemilik barang sewaan, bukan pihak penyewa. Nah, ini yang susah diterapkan oleh para lembaga keuangan. Mereka tidak mau melakukan hal ini. Ya, maka ini konsekuensi supaya mereka kalau ingin menggunakan akad sewa yang berjanji dipindahkan kepemilikan, dia harus bertanggung jawab. Nah, ini yang ya menjadi rancu. Banyak lembaga keuangan menerapkan bahwa sewa ya nanti janji akan diberikan kepada penyewa, tetapi tidak menerapkan ini. Jadi tidak menanggung resiko barang ini. Nah, ini tidak boleh. Ya. Jadi kalau ingin menerapkan akad ini harus lembaga keuangan bertanggung jawab terhadap barang yang dia sewakan kepada nasabahnya. Kemudian jika barang mesti diasuransikan, maka harus dilakukan asuransi yang islami. Ya. Dan siapa yang menanggung bayar asuransinya? Ya, lembaga keuangan. Jangan dibebankan kepada nasabah. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Nah, ini masih ada lembaga keuangan yang menerapkan sewa janji diberikan kepada nasabahnya. Maka ini harus diperhatikan. Kemudian, selama masa sewa, wajib diterapkan hukum-hukum sewa yang dijelaskan dalam fikih Islam. Ya. Dan setelah selesai akad sewa, baru boleh diterapkan hukum-hukum jual beli pada saat pemindahan kepemilikan barang. Contohnya sewanya 5 tahun, sudah selesai. Nah, baru dilakukan akad jual beli. Ya, jadi tidak boleh langsung di awal ya, yang mana
Dalam akadnya sewa 5 tahun, kalau sudah selesai 5 tahun, otomatis barang dimiliki oleh si penyewa. Nah, ini tidak boleh. Tapi bagaimana akad sewa saja selama 5 tahun? Ya. Nah, begitu selesai sewa, barulah dibikin akad jual beli dengan harganya mungkin lebih murah, ya, atau harganya 0 rupiah misalkan. Nah, kemudian biaya pemeliharaan barang selama masa sewa ditanggung oleh pemilik barang, bukan penyewa. Ya, berarti lembaga keuangan. Nah, jadi lembaga keuangan yang memantau terus. Nah, ini nggak mungkin dilakukan lembaga keuangan. Makanya jangan menggunakan akad ini. Ya, biasanya lembaga keuangan mereka nggak akan mau melakukan hal ini. Nah, oleh karena itu jangan dilakukan akad sewa janji akan diberikan kepada nasabah, karena ini nggak sesuai dengan konsep sewa menyewa dalam syariat Islam. Maka ini ya, pentingnya kita edukasi, jangan sampai kita ditawari akad sewa berakhir nanti janji akan diberikan kepada kita, karena rata-rata lembaga keuangan mereka tidak mau menanggung risiko ini. Ya, baik. Nah, apa yang boleh ditanggung oleh penyewa? Biaya operasional, contohnya bensin kalau mobil, ya itu ya ditanggung oleh penyewa. Atau misalkan ya apalagi operasionalnya, ya yang dipakai habis, atau kalau rumah misalkan listrik, ya. Nah, ini ditanggung oleh si penyewa karena dia menggunakan IPL, karena dia yang tinggal di sana masih boleh dia yang menanggung uang kebersihannya karena dia yang tinggal. Nah, ini dibolehkan, ya. Tapi kalau misalkan pajak, nah ini siapa yang nanggung kalau mobil dan rumah? Lembaga keuangan. Nah, ini maka lembaga keuangan mereka tidak mau biasanya kalau melakukan ini mereka bebankan biaya ini pada nasabah. Nah, ini tidak sesuai dengan akad sewa menyewa. Ya. Oleh karena itu, IOV mempertegas keputusan ini dan menuangkannya dalam butir-butir SOP perbankan Islam. Ya, standar yang harus diterapkan di bank-bank syariah atau bank Islami. Apa bunyi pasal-pasalnya? Beli sewa yang Islami tidak terlepas dari akad sewa atau ijarah. Ya. Yang dikenal dalam fikih dengan seluruh konsekuensinya. Jadi itulah tadi yang kita jelaskan konsekuensi akad sewa menyewa dalam syariat Islam. Dan setelah berakhir masa sewa, maka pihak pemilik barang menjanjikan untuk memindahkan kepemilikannya kepada penyewa. Jadi bukan disepakati, cuman berjanji. Kalau janji belum terjadi kepastian, belum mengikat, baru janji. Ya. Bila sewa Islami ini telah disahkan oleh Majma' Fikih Islami Oki dengan penjabaran yang tadi sudah disebutkan syarat-syaratnya, sewa beli Islami berbeda dengan leasing yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan konvensional. Nah, di mana hukum-hukum jual dan sewa diterapkan sekaligus pada satu barang yang disewakan. Nah, itu perbedaannya. Ya. Kemudian kepemilikan barang berpindah kepada penyewa dengan pelunasan angsuran terakhir tanpa adanya akad jual beli yang terpisah, ya, dengan akad sewa. Nah, itu kalau konvensional, tidak ada lagi akad jual belinya, cukup di akad dari awal saja. Kalau sudah selesai sewa, otomatis pindah kepemilikan. Nah, kalau dalam Islami boleh berjanji, dinyatakan akad sewa bahwa kalau sewa selesai, lembaga keuangan berjanji akan memberikan hadiah, ya, atau menjual kepada nasabah. Nah, begitu selesai dibikin akad jual beli, biasanya harganya sangat murah, ya, mungkin bisa jadi rumah hanya 100.000. Nah, karena sudah dibayar sewa yang lebih mahal di awal. Atau akad hibah, ya, begitu selesai sewa menyewa, dibikin akad hibah dari bank lembaga keuangan kepada nasabah yang menyewa tadi. Nah, ini supaya dibolehkan. Jadi ada akad yang selanjutnya.
Nah, adapun pada akad beli sewa Islami hanya hukum sewa menyewa saja yang diterapkan selama sewa. Setelah masa sewa berakhir, ya, kemudian dibikinlah akad baru yang mana bisa jadi akad jual beli atau bisa juga hibah, ya. Nah, itulah perbedaan antara leasing yang konvensional dengan sewa janji untuk dihibahkan, ya, kepada nasabah, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, syarat yang kelima tadi, ya, yang mana banyak, ya, baik itu dilakukan di lembaga keuangan tadi yang leasing, ternyata banyak juga di antara kakak adik atau teman yang kenal, mereka menerapkan yaitu apa? Akad jual beli dengan sewa ini sekaligus. Awalnya karena yakin dengan pendapatannya dia membeli rumah, ya, membeli rumah dari temannya atau dari kakaknya atau dari adiknya, karena saling kenal sehingga ya mereka tidak memperhatikan hal-hal yang notaris dan segala macamnya. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi pandemi, ketika ternyata ya terkena PHK atau pendapatannya berkurang dari usaha. Nah, akhirnya yang awalnya jual beli kredit, akhirnya mereka rubah menjadi sewa menyewa. Nah, ini tidak dibenarkan, ya. Yang mana karena tidak bisa lagi mencicil, ya udah sewa saja. Ya, selama ini dianggap sebagai sewa. Nah, maka kalau dari awal sudah dikatakan bahwa akad jual beli kredit, nah begitu dia tidak mampu bayar, ya tinggal si pembeli tadi menjual rumahnya itu. Ya, dijualnya rumahnya, lunasi hutangnya. Ya. Nah, ini harusnya dilakukan, bukan dirubah menjadi akad sewa. Banyak yang merubahnya menjadi akad sewa. Ya, padahal awalnya akad jual beli kredit. Begitu sudah tidak mampu mencicil, dirubah, ya udah sekarang sewa aja. Nah, padahal sudah terjadi akad jual beli kredit, di awal sudah disepakati, sudah mencicil sebagai, padahal dengan cicilan baru sekali saja mencicil, kepemilikan sudah menjadi orang yang menyewa. Maka seharusnya dia tinggal menjual rumah itu, lunasi hutangnya. Nah, ini harus dilakukan yang benar dalam pandangan syariat. Nah, ini banyak kerancuan yang dilakukan di masyarakat, ya. Nah, sekarang kita masuk syarat keenam, dan ini yang paling banyak juga pelanggaran di dalam keuangan syariah, ya, dalam jual beli kredit, yaitu apa? Adanya denda sanksi keterlambatan. Nah, rata-rata di akad-akad bank syariah, mereka dalam akad jual beli kreditnya adanya pernyataan denda keterlambatan, ya. Nah, ini penting kita untuk bahas, jangan sampai kita melakukannya, ya. Untuk keabsahan jual beli kredit, tidak boleh adanya dalam akad jual beli kredit tersebut pernyataan bahwa dikenakan sanksi denda, ya, di saat nasabah terlambat membayar angsuran. Poin ini disepakati oleh seluruh ulama karena pembayaran denda keterlambatan merupakan riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya, dan telah diharamkan Allah dalam Al-Quran. Hal inilah yang ditegaskan oleh ulama-ulama yang diadakan oleh Oki pada tahun 1990.
Yang mana Oki melakukan seminar fikih yang mana memutuskan akhirnya apabila pembeli yang membeli barang kredit terlambat membayar angsuran pada tempo yang telah ditentukan, maka tidak boleh memberikan sanksi berupa penambahan utang. Baik ini disyaratkan ya, maupun tidak disyaratkan. Yang disyaratkan itu disebutkan dalam kontrak. Biasanya disyaratkan. Kalau tidak disyaratkan, mereka tidak bisa meminta. Ya. Oleh karena itu rata-rata lembaga keuangan baik konven maupun syariah mereka mensyaratkan supaya mereka bisa memintanya. Nah, ini merupakan riba yang diharamkan. Ya. Nah, itu tadi keputusan Oki pada tahun 1990. Juga Oki pada tahun 2000 memutuskan kembali penalti boleh diterapkan pada seluruh bentuk kontrak ya, kecuali pada akad yang kewajibannya berbentuk utang. Nah, kalau akarnya adalah kerja ya, itu boleh. Contohnya ya contohnya kalau terlambat datang kerja dari jam 8 atau pulang lebih cepat dari waktu yang ditentukan dikenakan denda misalkan. Ini dibolehkan. Ya, kenapa dibolehkan? Karena kontraknya akadnya adalah dari kontrak kerja, bukan dari akad utang piutang. Yang tidak dibolehkan yaitu apa? Penalti itu kalau akadnya utang, contohnya cicilan. Nah, ini cicilan adalah utang. Nah, kalau terlambat membayar utang dikenakan tambahan, ini adalah riba. Ya. Kemudian juga diputuskan haram oleh Rabithah Alam Islami. Nah, kita lihat yang mengharamkan denda pelambatan ini adalah Oki dan Liga Dunia Islam. Ya. Jadi lembaga-lembaga fatwa internasional mengharamkannya. Pada tahun 1989 yang berbunyi apabila orang yang apabila orang yang mengkreditkan mensyaratkan atau mewajibkan kepada yang kredit membayar sejumlah uang karena terlambat ya membayar cicilan dari jatuh tempo waktu yang disepakati, maka persyaratan ini batal. Tidak boleh dipenuhi ya. Dan bahkan tidak halal dipenuhi ya. Baik pihak yang mensyaratkan adalah bank atau perorangan. Karena persyaratan ini merupakan riba jahiliyah yang telah diharamkan oleh Al-Qur'an, oleh Allah SWT. Nah, kita lihat di sini bagaimana ulama-ulama internasional memfatwakan haram denda penalti dari utang piutang. Pelarangan penalti pada jual beli kredit dari satu sisi ini merugikan pihak penjual. Ya. Kenapa dilarang? Padahal ini tujuannya untuk menjaga si penjual. Ya. Padahal Islam tidak mungkin menjadi penyebab kerugian. Nah, sebelum kita jelaskan apa solusi Islaminya, IOV dan MUI ya membolehkan denda keterlambatan dengan syarat. Apa syaratnya? Bahwa tidak diakui sebagai pendapatan. Sepertinya nanti akan dibahas ya. Oh ya ada pembahasan lanjutannya ya. Bahwa IOV dan MUI membolehkan dengan syarat. Baik, sebelum kita bahas bagaimana ya, kenapa kok bisa di bank syariah ada denda keterlambatan, tapi kita singgung sedikit karena yang disepakati itu kalau diakui sebagai pendapatan, sepakat para ulama. Nah, tetapi MUI, Majelis Ulama Indonesia dan IOV, ya IOV juga yang membuat aturan tentang SOP perbankan Islami, dunia Islam, mereka membolehkan dengan syarat. Nah,
Itu akan kita bahas, tapi kita lihat dulu apa solusi Islam untuk permasalahan kredit macet ya. Yang mana tujuan denda keterlambatan ini agar nasabah mereka disiplin membayar cicilan ya. Nah, ini tujuannya, iya kan? Tujuannya supaya orang yang kredit itu mereka jangan bermain-main ya, agar mereka betul-betul begitu jatuh tempo dibayar ya. Sebelum jatuh tempo sudah membayar cicilan. Nah, maka apa solusi dalam Islam? Pertama, dalam Islam dijelaskan bahwa orang yang berhutang wajib ya, dari awal dia harus berniat untuk membayar cicilan sesuai dengan disepakati. Oleh karena itu dalam Islam diancam ya oleh Allah SWT bahwa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, tepati kontrak kalian. Nah, menunjukkan ancaman kalau kalian tidak memenuhi kontrak, yaitu apa? Pada setiap tanggal tertentu harus kalian bayar, maka kalian berkurang keimanan. Ya, ini ancaman dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang tidak amanah, bahwa mereka akan diazab oleh Allah SWT. Juga Rasulullah SAW bersabda, man akhaza amwalan nas yuridu ada'aha adallahu an. Barang siapa yang ngambil harta orang lain ingin menunaikannya, contohnya berhutang, ingin membayarnya, maka Allah akan membantunya. Wa man akhaza yuridu itlafaha atlafahullah. Tapi siapa yang kredit memang sengaja untuk bayarnya telat atau sengaja untuk tidak membayarnya, Allah akan hancurkan dia. Nah, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama, Islam menjelaskan hukum menunda-nunda bayar cicilan adalah sesuatu perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. Oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan di antara dosa besar yaitu berutang dengan niat tidak akan melunasi utangnya, atau ada niat membayar tapi ya dengan menunda-nundanya. Nah, oleh karena berdasarkan hadis Nabi SAW, layul wajidi yuhillu uqubatu wa irduhu. Orang yang mampu tapi menunda utangnya maka boleh dihukum dan boleh juga dia dilaporkan ke hakim ya. Jadi kehormatannya dilaporkan ke hakim. Si fulan ini enggak bayar utangnya, tolong ditindak ya. Disampaikan aibnya kepada orang yang bisa menyelesaikan. Nanti hakim yang akan menghukumnya dipenjara ya atau dipukul. Nah, ini merupakan perbuatan kezoliman bagi orang yang tindakan hukum dalam Islam, dia akan dipenjara oleh hakim ketika dia tidak bayar hutangnya. Kemudian apalagi solusi dalam Islam, yaitu Allah yang menyebutkan bahwa dalam akad utang piutang tersebut farihanum makbudoh, ada jaminan yang harus diserahkan. Nah, jadi begitu dia tidak membayar cicilannya, maka kita sampaikan dari akadnya dari awal bahwa kalau 3 bulan tidak membayar cicilan ya tanpa alasan yang jelas, maka ya utang-utangnya yang belum jatuh tempo menjadi jatuh tempo seketika, dan barang agunannya dijadikan sebagai jaminan tersebut akan disuruh untuk dijual kepada nasabah atau akan dijual oleh pemegang jaminan yang harganya dengan harga pasaran atau yang disepakati oleh si pemilik barang. Nah, ini disebutkan di akad, yaitu adanya barang jaminan yang akan dijual dengan harga pasaran. Nah, ini solusi kedua ya. Sehingga begitu macet ya, nah tadi yang kita sampaikan untuk permasalahan yang mana nasabahnya ketika tidak mampu membayar cicilan, ya rumahnya itu yang dijual. Nah, itu dijadikan sebagai jaminan dari awal, sehingga penjual tidak dizolimi.
Nah, oleh karena itu ya, biasanya lembaga syariah meminta barang yang dijual sebagai barang gadaian dengan cara surat resmi barang-barang tersebut dipegang, ya, diberikan HT, hak tanggungan, dilaporkan ke negara bahwa jaminan ini sebagai barang jaminan yang bisa dijual oleh si lembaga keuangan dengan harga, tentunya harga pasaran, nggak boleh harga yang zolim kepada si pemilik barang, ya. Dan inilah solusi yang dijelaskan oleh ulama Oki, ya, pada tahun 1990, mengatakan dibolehkan penjual kredit mensyaratkan jatuh tempo seluruh angsuran sebelum waktunya, ya, ketika pembeli terlambat melunasi angsuran. Kemudian penjual boleh mensyaratkan kepada pembeli agar barang yang dibelinya menjadi barang gadai. Nah, di sini sebutkan, ya, barang beli yang dibelinya itu boleh sebagai barang gadai. Banyak orang mengatakan nggak boleh barang yang dibeli sebagai barang gadai. Nah, di sini ya dibolehkan barang yang dibeli, misalkan belinya rumah. Rumah itu sebagai barang jaminan dibolehkan, ya. Atau belinya motor. Motornya itu sebagai barang jaminan, kalau dia tidak, ya, membayar cicilannya, maka ya akan dijual untuk melunasi utangnya. Dan juga Ibnu Qayyim berkata, barang yang telah dijual dengan kredit, lalu penjual mensyaratkan barang tersebut untuk digadaikan, dalam hal ini tidak ada larangan yang membatalkan persyaratan ini. Nah, para ulama sepakat jika disyaratkan yang menjadi barang gadai atas utang kredit adalah barang lain, hukum persyaratan boleh. Maka begitu juga hukumnya jika disyaratkan sebagai barang gadai atas utang kredit barang yang dibeli. Nah, jadi Ibnu Qayyim juga menjelaskan boleh barang yang dibeli itu sebagai barang jaminan. Nah, apa dalilnya? Ya, berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harama halalan au ahalla haraman. Kaum muslimin wajib menempati syarat yang mereka sepakati, kecuali yang haram, atau yang menghalalkan yang haram. Maka ini tidak ada pengharamannya. Dalam Islam tidak ada larangan barang yang dibeli secara kredit sebagai barang gunaan. Maka hukum asalnya dibolehkan persyaratan tersebut. Nah, tetapi harus jadi perhatikan, ya. Kalau tadi kan berarti, ya, memang ada harta yang digadaikan, ya. Nah, berarti si pembelinya memiliki harta untuk melunasi utangnya. Nah, bagaimana kalau seandainya, ya, tidak ada barang jaminan dan memang pembelinya tidak mampu membayar cicilan? Maka Allah sudah mengatakan, ya, bahwa kalau si pembeli memang tidak memiliki harta melunasi utangnya dan dia memang dalam keadaan kesulitan, Allah memerintahkan bahwa beri masa tangguh. Tapi rata-rata lembaga keuangan mereka tidak mau memberikan kredit kecuali ada barang jaminan, ya. Maka memang disepakati dari awal bahwa harus ada barang jaminan dan itu dibolehkan. Wallahu ta'ala, itulah hal-hal yang perlu kita ketahui. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas tentang permasalahan fatwa MUI yang membolehkan denda keterlambatan dengan syarat, ya, itu dijadikan dana sosial. Nanti akan kita bahas. Jadi yang jadi perbedaan para ulama yaitu kalau denda keterlambatannya untuk sosial. Nah, ini yang diperselisihkan. Tapi kalau diakui sebagai pendapatan, sepakat para ulama hukumnya haram, ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih rinci tentang
perbedaan ulama tentang ketika dana keterlambatan dijadikan sebagai dana sosial. Kita masuk pada sesi berikutnya, sesi kedua yaitu tanya jawab. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati para penuntut ilmu dan juga seluruh kaum muslimin. Saya mempunyai sebuah rumah di luar kota. Rumah tersebut dikontrak oleh saudara suami saya dengan harga murah. Alasannya supaya rumah tidak cepat rusak dan ada yang mengurusnya. Qadarullah saat ini saudara suami saya sedang pemulihan dari sakit apa ini? Ya, dari sakit saja dulu ya. Tahun ini saya ingin menaikkan harga sewa karena harga sewa sangat murah, sebelumnya sangat murah. Hanya 8 juta per tahun. Bolehkah berakad seperti ini? Harga sewa rumah per bulan 1.200.000, di mana penyewa membayar kepada pemilik rumah 1 juta. Dan uang sisanya 200.000 digunakan oleh penyewa untuk memperbaiki rumah apabila ada yang rusak. Perbaikan rumah tersebut diserahkan kepada penyewa rumah. Karena saya tidak mungkin bolak-balik untuk mengurusnya. Beliau betah tinggal di rumah tersebut, tidak mau pindah ke tempat lain. Harga pasaran sewa rumah 25 juta per tahun. Halalkah berakad seperti ini? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Atau menyewakan dengan harga tetap 8 juta per tahun, namun dengan kesepakatan kerusakan ditanggung penyewa. Apakah ini diperbolehkan? Ya. Jadi bolehkah ya 1.200.000 kemudian 1 juta diberikan kepada pemilik rumah, 200-nya dipegang oleh penyewa digunakan untuk memperbaiki rumah. Akad ini dibolehkan ya. Dibolehkan akad 200.000, tetapi diingatkan akad seperti ini ya. Diingatkan setiap perbaikan harus ada laporannya. Ya, disebutkan laporan perbaikan-perbaikan supaya tidak menyebabkan perselisihan. Ya, berarti kalau ada perbaikan yang lebih mahal dari uang 200.000 per bulan tadi, menjadi tanggung jawab si pemilik rumah. Ya. Kemudian bolehkah dengan harga 8 juta per tahun, namun disepakati kalau ada yang rusak
akan diperbaiki oleh si penyewa. Wallahu ta'ala alam, ini ya tadi yang sudah kita sebutkan bahwa pada hukum asalnya pemilik rumah lah yang menanggung kerusakan pada rumah yang memang kerusakan itu kalau diperbaiki akan menambah nilai dari rumah tersebut. Ya, contohnya kebocoran. Kalau diganti kebocorannya, tentu ya ini menjadi yang bocor tadi ganti baru. Nah, yang baru ini tentu akan menambah nilai rumahnya tersebut. Ya, misalkan kalau bocor kan ada yang gentengnya pecah, itu kan nilai rumahnya berkurang. Begitu diganti gentengnya, nah tentu genteng baru ini menambah nilai rumahnya, maka ini yang bertanggung jawab adalah si pemilik rumah. Ya. Atau contoh rumahnya menggunakan mesin air. Nah, ketika mesin airnya rusak, ya, maka akan diganti mesin airnya, tentu menjadi mesin air yang baru melekat pada rumah tersebut. Maka ini menjadi tanggung jawab pemilik rumah. Ya. Nah, ini yang harusnya ditanggung oleh si pemilik rumah. Maka nggak boleh akan menyebabkan gharar ketika dibebankan kepada si penyewa. Kenapa? Karena bisa jadi nanti perbaikan-perbaikannya mahal. Contohnya gempa bumi misalkan, ya, roboh atap-atapnya. Kemudian dibebankan kepada penyewa. Ini lebih mahal perbaiki gentengnya daripada harga sewanya. Nah, wallahu ta'ala alam, sebaiknya hindari mensyaratkan kerusakan dibebankan kepada penyewa. Karena ya ini menyebabkan gharar nantinya. Wallahu ta'ala alam. Maka lebih baik tadi 1.200.000-nya untuk perbaikan, dan setiap perbaikan wajib dilaporkan. Kalau ada kekurangan ditanggung oleh si pemilik rumah. Bagaimana jika ada barang yang atas nama istri tapi milik suami? Maka ya ini sebaiknya disampaikan pada saksi, ya, atau ditulis supaya nanti tidak menyebabkan perselisihan. Ya, dibolehkan saja, ya, suami meminjam nama istrinya, ya, tapi sebaiknya ini ada saksi supaya nanti tidak menyebabkan perselisihan. Wallahu ta'ala alam. Ketika dalam keadaan baik-baik hubungan suami istri, nah istri mengakui kalau itu milik suami. Begitu kelahi, bertengkar, istri mengatakan ini milik saya, ini kan atas nama saya. Akhirnya suami yang dizolimi. Ya, maka oleh karena itu, ya, apalagi adanya undang-undang harta gonogini, sehingga karena atas nama istri nanti mengatakan ini ke atas nama saya berhak separuhnya. Nah, maka oleh karena itu untuk hal-hal yang menyebabkan perselisihan di kemudian hari dihindari dengan adanya saksi atau dituliskan, ya, disepakati dua pihak. Ada perjanjian antara pihak satu sebagai pemberi modal, pihak dua sebagai pengelola. Telah disepakati ada pembagian keuntungan tiap bulannya. Namun, besar kecilnya tergantung keuntungan yang didapat. Awal pendirian usaha belum dapat keuntungan. Jadi, kedua pihak berbesar hati tidak dapat apa-apa. Seiring berjalannya waktu, pihak kedua tidak memberi laporan ataupun keuntungan. Tiap ditanyain selalu ada hal yang belum selesai ataupun tidak ada kabar.
Ini sudah mau selesai masa kontrak perjanjian. Sikap kita sebagai pihak pertama bagaimana, Ustadz? Jazakallah khair. Ya. Maka ketika si pengelola berkhianat dengan tidak melaporkan, maka ya tidak diakui kalau dia mengatakan rugi. Kalau dia mengatakan rugi, maka tidak bisa diakui kerugian tersebut karena tidak ada laporannya. Ya, maka kalau dia menyatakan rugi harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya berarti dia harus mengganti uang dari si investor. Ya, ini yang pertama. Kalau dia mengatakan rugi, nggak bisa kamu mengatakan rugi sampai kamu berikan bukti. Kalau kamu nggak berikan bukti, kembalikan uang saya. Nah, ini wallahu ta'ala a'lam. Jelas ya? Kalau dia ternyata ada untung dia ambil, berarti dia zolim. Di akhirat nanti dia akan membayar kezalimannya. Karena dianggap uang prestasi ya, ketika pengelola tidak memberikan laporan. Sehingga kalau uang prestasi wajib dia menjamin uang investor, harus menjaminnya mengembalikan ya uang investor. Apabila ada yang menyewa mobil harian, kemudian mobil sewaan itu nyerempet kendaraan lain sehingga lecet yang lumayan parah. Siapa yang seharusnya memperbaiki kerusakan itu? Pemilik mobil atau penyewa? Kalau ada unsur kesengajaan, melanggar aturan, ya, maka yang bertanggung jawab adalah si penyewa. Ya. Maka ya, ini tentunya kalau seandainya penyewa nggak ngakui, ya minta laporan polisinya. Apa buktinya kamu tidak menyelisihi? Ya, mana laporan polisi bahwa kamu betul-betul tidak salah? Nah, jadi mengetahui salah tidak salahnya minta laporan polisi kalau dia tidak salah. Kalau enggak, dia harus mengganti kerusakan tersebut. Karena kalau memang secara alam dia tidak salah, ya, maka dia tidak boleh diwajibkan mengganti kalau dia tidak salah. Karena siapapun yang memakai mobil tersebut ternyata ditabrak orang, tetap ya, apakah si pemilik mobil atau penyewa yang menggunakan tetap akan rusak mobilnya. Itu menjadi tanggung jawab penyewa. Tapi kalau seandainya ada unsur kesengajaan atau dia lalai, maka dia harus menggantinya. Makanya minta ya bahwa pernyataan dari pihak yang berwenang, contohnya polisi, kalau kamu tidak salah. Nah, wallahu ta'ala itu dalam hukum Islamnya. Ya, wallahu ta'ala. Apakah ada asuransi yang Islami? Seperti apakah asuransi Islami itu? Asuransi Islami akarnya adalah takaful. Ya. Takaful itu artinya apa? Saling menjamin, saling memberikan hadiah. Apa contohnya? Contohnya uang kematian. Konsepnya seperti itu. Contohnya warga memberikan iuran. Siapa yang mengalami musibah kematian akan diberi hadiah oleh uang terkumpul tadi. Nah, kalau tidak ada musibah kematian, uangnya dikembalikan lagi atau digunakan dengan sepakatan anggota, digunakan untuk kepentingan anggota. Contohnya untuk jalan-jalan atau disepakati dengan rapat misalkan digunakan untuk kegiatan. Nah, ini contoh asuransi yang Islami. Ya. Jadi saling memberikan jaminan. Contohnya bagaimana? Contohnya kesepakatan para anggota yang mereka memiliki mobil bahwa mereka menyerahkan uang mereka sebagai hadiah kepada siapapun yang ikut dalam anggota tersebut, komunitas tersebut. Nah, siapapun yang dalam komunitas tersebut mengalami mobilnya kecelakaan, mereka akan disepakati diberi bantuan, misalkan 5 juta atau 20 juta setiap kecelakaan. Nah,
Ketika tidak ada yang mengalami kecelakaan, uangnya dikembalikan lagi kepada si para peserta. Nah, ini contoh asuransi yang Islami. Ya. Apabila terapis, bekam atau pijat mendapatkan gajinya dari sistem komisi berdasarkan jumlah pasien yang ia tangani, tidak ada gaji pokok dari tempat dia bekerja, apakah pasien boleh memberi tips kepadanya? Terapis mendapatkan gajinya dari sistem komisi berdasarkan jumlah pasien. Bermitra berarti ya. Mitra yang mana ya setiap pasien yang datang sebagian untuk si terapis, sebagian untuk yang admin atau yang punya usaha gitu ya. Nah, berarti mereka bermitra. Kalau bermitra berarti boleh kasihkan tips kepada bentar. Bagus ini pertanyaannya ya. Apakah gaji dengan komisi itu dibolehkan? Oke, gaji dengan, jadi kan pada hakikatnya kan begini kan, bahwa setiap yang datang untuk kamu misalkan 80%, untuk kami 20% gitu ya. Nah, untuk terapisnya 80%, untuk pelaku usahanya 20%. Apakah mereka itu akad karyawan atau akad mitra? Wallahu ta'ala saya melihatnya akad mitra kayaknya ya. Mereka menggabungkan yang satu keahliannya sebagai admin, yang satu lagi sebagai orang yang ahli di bidang itu. Mereka bermitra. Nah, wallahu ta'ala kalau kita melihatnya mitra, berarti boleh kita ngasih tips kepada terapis. Ya. Betul, wallahu ta'ala alam. Ya. Izin menjelaskan perbedaan jual beli kredit dan akad sewa yang berakhir akad jual beli atau hibah, syukron. Ya. Apa bedanya jual beli kredit dengan sewa berakhir dengan akad jual atau akad hibah? Apa perbedaannya? Baik. Kalau kredit, ya, akad kredit, jual beli kredit, ini yang maksudnya dalam Islam ini ya. Maka jual beli kredit dalam Islam yaitu disepakati dari awal bahwa barangnya akan dibeli dengan cara mencicil, ya, dengan waktu yang disepakati dan cicilannya harus jelas. Nah, ini berarti jual beli kredit. Konsekuensinya jual beli kredit, begitu sudah bayar cicilan pertama, maka barangnya sudah menjadi milik orang yang kredit. Nah, itu jual beli kredit. Sedangkan akad sewa yang berakhir dengan hibah atau jual beli, akad di awalnya itu akad sewa. Bahwa si penyewa menyewa rumah dengan sewa per bulan sekian selama 5 tahun. Yang mana jika sudah selesai menyewa, biasanya begitu. Bank berjanji akan menghibahkan rumah ini. Janji yang tidak mengikat. Nah, berarti ini akad sewa. Hanya gitu saja, gampangnya. Dilihat saja di akadnya, yang satu jual beli, yang satu lagi akad sewa. Konsekuensinya apa kalau sewa berakhir dengan hibah? Nah, harusnya dalam syariat yang bertanggung jawab pada barang sewaan adalah si yang menyewakan atau lembaga keuangan. Nah, itu yang mudah memahami jual beli kredit. Ya, memang di akadnya disebutkan jual beli dengan cara dicicil. Kalau sewa memang di akadnya itu disebutkan akad sewa menyewa.
Nah, begitu. Wallahu taala alam. Dengan tempat yang lain, pemeriksaan tempat lain, nah ini dikhawatirkan tidak tunai. Ya wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi? Cicil emas di bank syariah apakah dibolehkan? Lalu kalau kita mau deposit ke bank, bunganya boleh kita ambil nggak? Mohon saran di bank mana yang aman jika mau depositkan uang kita. Baik. Untuk cicil emas di bank syariah, saya berpendapat yang dilakukan sekarang, ya ini hukumnya dilakukan tidak tunai. Ya. Karena apa? Karena emasnya tidak dipisahkan, emas kita yang kita beli. Sehingga tidak tunai. Contohnya kita membeli dengan 100.000. Memang tertulis di akun kita misalkan 0,001 gram misalkan. Ya. Tetapi emas yang kita beli itu pihak banknya tidak memisahkan yang kita beli, masih bergabung dengan emas yang lain. Sehingga kita tidak dianggap serah terima secara tunai. Itu menurut saya wallahu ta'ala pendapat yang lebih kuat. Saya mengatakan bahwa kalau tidak dipisahkan emas yang kita beli berarti belum tunai. Ya. Hanya pencatatan di akun itu tidak bisa berbeda kalau memang dipisahkan. Ya. Yang emas kita beli dipisahkan langsung dan di pencatatan di akun kita memang sesuai dengan yang kita beli yang sudah dipisahkan. Nah, itu boleh. Itu dianggap tunai secara hukum. Ya, wallahu taala alam. Nah, realitanya tidak ada pemisahan. Ya. Karena dengan masa bisa kita beli emas cuma 0,01. Ya, berarti nggak ada emas yang dipisahkan emas kita itu. Ya, karena nggak, biasanya dia mencetaknya itu adalah ketika sudah 1 gram atau 5 gram. Baru dicetaknya, baru dipisahkan milik kita. Berarti tidak pernah terjadi tunai, ya. Pemisahan emas yang kita beli. Wallahu ta'ala alam. Nah, bagaimana mengambil margin ya, kalau bank syariah margin ya. Margin yang ada pada bank syariah. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya, kalau ini kan kita yang mendapatkan margin dari bank. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita yang menerima uang dari bank untuk usaha? Kira-kira bank mau nggak? Kita katakan usaha saya bangkrut, ya. Bank harus nanggung risiko. Mau nggak banknya? Nggak mau mereka. Ya, apapun alasannya, maka uang harus kembali dengan margin yang sepakati dari awal. Nah, itulah yang dibagi kepada orang-orang yang naruh uang di bank syariah tersebut. Nah, wallahu ta'ala, ya, ini berarti bukan bagi untung, bagi rugi. Sama saja dengan bank konvensional. Sehingga penerapannya masih kontroversi dalam pandangan syariat, walaupun menggunakan akad-akad yang sesuai syariat. Maka kalau yang aman di bank syariah, depositkan uang kita yang tanpa ada pertambahan. Ya, karena kalau ada pertambahan, tadi banknya mendapatkan dengan cara tidak mau tahu. Pokoknya dari para usaha, pelaku usaha, harus uang yang diberikan bank itu harus kembali dengan marginnya. Mau rugi pun tetap kembali dengan marginnya. Nah, itu realitanya wallahu ta'ala. Maka yang aman itu nyimpan uang di bank syariah tanpa adanya pertambahan. Ya. Berikutnya kita masuk, tidak ada lagi pertanyaan ya. Kita masuk pada kuis. Yang pertama pertanyaannya,
apakah dibolehkan dalam jual beli kredit untuk memberikan potongan, ya, jika mempercepat cicilan pelunasan dan itu disampaikan dari awal. Langsung ya, belum selesai katanya. Dan sebutkan dalilnya. Nah itu. Jadi apa jawabannya dan sebutkan dalilnya. Silakan, siapa yang jawab? Tidak boleh. Alasannya? Bentar. Nah, kalau hadis itu kan tidak ada menjelaskan tentang disepakati dari awal. Pertanyaannya, apakah dibolehkan disepakati dari awal? Tidak boleh. Alasannya? Kenapa tidak boleh? Dalam hadis itu tidak menjelaskan tidak boleh. Kalau dalam hadis yang kita jelaskan boleh. Malah Nabi memerintahkan berikan potongan. Nah, kenapa riba? Betul, alasannya riba. Coba jelaskan ribanya di mana? Ya, yang mana? Ya, Masya Allah. Ya. Ada dua ya, satu harga tidak jelas, yang kedua riba. Ya, ya. Tapi boleh dikasih hadiah. Jadi alasannya dua, karena saya nanyakan hanya sebabnya ya. Sebabnya karena satu tidak jelas harganya, yang kedua riba. Baik, itu sudah mendapatkan hadiah. Pertanyaan selanjutnya, coba jelaskan tentang ribanya. Tolong jelaskan kenapa riba dan kenapa tidak jelas ketika disyaratkan dari awal ketika pelunasan akan mendapatkan potongan sekian rupiah. Nah, kenapa ribanya dan kenapa tidak jelasnya? Kalau tadi sudah paham ya? Silakan yang kedua, siapa yang jawab? Silakan jelaskan harga tidak jelas dan jelaskan riba ketika disyaratkan dari awal adanya pemotongan diskon ketika dilunasi dipercepat, pelunasan dipercepat. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, karena ada dua harga. Ya, baik. Kemudian jelaskan ribanya, kenapa bisa riba? Ya, baik. Sudah terjawab kenapa dia tidak jelas, karena harganya jadi dua. Ya, kalau dilunasi misalkan
Ya, kalau dilunasi lebih cepat menjadi misalkan 270, tapi kalau tidak dilunasi menjadi 310. Nah, itu dalam hal tidak jelas harganya. Tapi yang ribanya gimana? Bisa, Ibu? Baik, ya. Baik, saya bantu ya. Adanya bagi dua kita berarti, Bu, ya. Ya, saya bantu kenapa riba. Karena kalau disyaratkan dari awal bahwa kalau melunasi sebelum jatuh tempo tahun akhirnya, akhir tahunnya, diberikan potongan misalkan menjadi totalnya 230 juta. Ternyata begitu sampai ya waktu misalkan 8 bulan belum bisa melunasi, berarti harganya jadi berubah. Diambil berarti waktu 12 bulan, harganya menjadi bertambah. Nah, pertambahan harga dari akad yang janji untuk beri potongan ini menjadi riba. Dinamakan dengan beri saya tambahan waktu, karena tidak bisa melunasi sebelum 2 tahun, ya berarti saya ngambil menjadi 1 tahun dan harganya bertambah. Nah, itulah pertambahan itu dinamakan dengan riba. Kira-kira bisa dipahami, Bu? Ya, memang agak bingung menjelaskannya ya. Ya, baik. Diberikan hadiah kepada yang menjawab kedua. Untuk yang pertanyaan yang ketiga, ya. Kenapa akad sewa beli dilarang? Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa akad sewa beli digabung dilarang dalam syariat? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Ini memang agak membingungkan, Bu, ya, pembahasan kita materi ini. Karena ada dua akad digabungkan. Emang kenapa kalau dua akad digabungkan, Ibu? Dilarang dalam syariat. Apakah sebutkan dalilnya atau kenapa dilarang, saya dijelaskan? Ditambah sedikit lagi jawabannya. Ya, bisa mengakibatkan ketidakjelasan. Yang mana ketidakjelasannya itu apa? Dalam masalah konsekuensi akad. Ya, ketidakjelasan dalam konsekuensi akad. Contohnya akad jual beli konsekuensinya berpindah kepemilikan, sedangkan akad sewa tidak berpindah kepemilikan. Dua hal yang bertentangan ini mengakibatkan tidak jelas. Ya, apakah barang ini sudah berpindah kepemilikan atau tidak berpindah, sehingga pasti akan menyebabkan perselisihan. Nah, jadi Nabi melarang jual beli yang tidak jelas. Masya Allah, mumtaz. Ya, alhamdulillah. Itulah hal yang harus kita pahami ya dalam masalah jual beli, harus jelas. Jangan sampai dalam akad jual beli adanya unsur ketidakjelasan. Baik, alhamdulillah, semoga ini Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam akad jual beli. Kita akhiri ya. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم